Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat dari kelas ekstensi fisika. Untuk pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad yang udah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas UPM saya hari ini, untuk menyelesaikan beberapa soal dari soal ujian UPM itu sendiri, melakukan pembahasan melalui video seperti mengajar. Kita mulai dari soal nomor 1, di mana seorang pemain ingin memasang 4 senar untuk kunci G, D, dan E jika keempat senar tersebut terbuat dari bahan yang sama, tetapi perbandingan diameternya itu 4:3:2 dan banding 1. Jika tegangan kawat senar G sebesar 3 Newton, hitunglah tegangan kawat lainnya sehingga frekuensi senar G, D, dan E berturut-turut itu 240, 270, 300, dan 400 Hz. Yang pertama kita tulis yang diketahui. Diketahui di soal UPM itu yang bisa kita ketahui adalah Fg itu sebesar 3 Newton, lambdanya sama, dan rho-nya sama karena terbuat dari bahan yang sama. Untuk perbandingan diameternya itu 4:3:2 dan banding 1. Terus terdapat juga perbandingan frekuensi di mana Fg, Fd, Fa, dan Fe itu 240, 270, 300, dan 400 Hz. Oke, untuk cara penyelesaiannya seperti ini. Untuk rumusnya kita mendapatkan di mana F sama dengan lambda kali F dikuadratin rho kali A. A-nya itu di sini adalah diameter, rho-nya ini adalah massa jenis dari senar, delta F-nya ini melainkan sebagai frekuensi. Oke, kita coba ke Fg per Fd. Kita masukin rumusnya seperti rumus yang ada di atas. Kita masukin frekuensi dari Fg itu 240 kuadrat, sedangkan massa jenis dari senar itu 1/4 pi. Kalau A-nya ini diameter dari G yaitu 4 kuadrat. Kita masukin hal yang sama di Fd. Nah, untuk perhitungannya 1/4 di sini bisa dicoret karena di sini sama. 240 tinggal dikuadratin, hasilnya 57.600. Sedangkan 270 dikuadratin itu adalah 92.600. 4 pangkat 2 itu 16. 3 pangkat 2 itu 9. Lanjut ke sini. Setelah 57.600 kali 16 itu hasilnya 9216. Sedangkan untuk FD-nya 72.900 kali 9 itu 6516. Nah, nggak lupa diketahui tadi Fg-nya itu adalah 3 Newton. Sehingga masuklah persamaan 3 Newton per Fd 9216 per 6516. 3 Newtonnya ini bisa dikali masuk ke dalam, itu 3 kali 6516, kita kali silang. 9216 nya turun ke bawah, sehingga 3 kali 6516 dibagi 9216 hasilnya itu 2,136. Untuk perlakuan Fd, Fa, dan Fe itu bisa kita dapetin dengan hal yang sama. Sehingga dari jawaban dari pertanyaan nomor 1 itu kita dapetin bahwa Fd-nya itu 2,136 Newton untuk tegangannya. Untuk tegangan A-nya itu 1,172 Newton. Dan tegangan dari Fe-nya itu 0,521 Newton. Sedangkan tegangan dari G kita bisa dapatkan yaitu 3 Newton dari soalnya sendiri. Saya kira untuk nomor 1 itu sudah sangat jelas. Untuk ketika kita mengerjakan Fd-nya, kita udah bisa mengerjakan Fd, Fa, dan Fe-nya. Oke, kalau setelah itu kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, ini untuk nomor 2, yaitu di nomor 2 itu soalnya ada 2 persamaan gelombang, yaitu Y1 3 cos dalam kurung 2kx kurang Wt kurang pi. Y2 nya sendiri itu adalah 8 cos dalam kurung KW plus Wt plus 7 pi. Yang dipertanyakan adalah yang pertama itu yang A. Buktikan apakah kecepatan gelombang 1 lebih kecil daripada laju rambat gelombang kedua. Bisa kita lihat dari kita masukin ke rumus
kecepatan gelombang, berapapun angka yang dimasukin di W, di K, itu kalau kita masukin ke rumus ini atau persamaan ini, maka akan diperhatikan, akan muncul kesimpulan di mana F1 itu lebih kecil dari F2, sehingga menyatakan bahwa pernyataan untuk kecepatan gelombang 1 lebih kecil daripada laju kecepatan rombat gelombang kedua itu benar. Menurut saya benar, karena berapapun angka yang dimasukin ke persamaan ini akan menghasilkan kesimpulan bahwa F1 lebih kecil daripada F2. Untuk B yaitu intensitas kedua gelombang berbeda. Untuk A1 udah jelas, kita masukin aja. A nya itu terlihat pada soal bahwa A nya itu ada 3. Untuk A2 nya itu ada 8, kita tinggal kuadratin. 3 pangkat 2 itu 9, dan 8 kuadrat itu adalah 64, sehingga membetulkan pernyataan di mana intensitas kedua gelombang itu berbeda, karena terdapat bahwa intensitas gelombang 1 lebih kecil daripada intensitas gelombang 2, sehingga pernyataan untuk B itu benar. Untuk C nya yaitu beda fase antara kedua gelombang sama. Nah, kita masukin aja ke rumus beda fase, yaitu delta Q kurang Q1 dikurang Q2. Kita masukin persamaannya yang ada dalam soal, itu 2kx kurang WT kurang Pi dikurang kx plus WT plus 7Pi. Kita kali ke dalam ininya, sehingga ini jadi min semua. Kita jumlahkan menghasilkan kx kurang 2WT kurang 8Pi. Nah, di hasilnya ini W nya itu berubah, alias waktunya itu berubah, sehingga pernyataan di C ini beda fase antar kedua gelombang itu sama, itu salah, karena waktunya pada saat rumus ini dimasukin ke rumus beda fase, waktunya itu berubah menjadi 2. Untuk D nya itu arah, dimana pernyataannya itu arah rambat kedua gelombang itu sama. Itu bisa dilihat dari persamaan yang ada dalam soal juga, dimana untuk Y1 itu WT nya itu min, sehingga menunjukkan arahnya itu ke bawah. Untuk Y2 itu plus, sehingga menunjukkan bahwa untuk Y2 nya itu arahnya ke atas, sehingga pernyataan untuk D arah rambat kedua gelombang itu sama, menurut saya salah. Untuk nomor 2 saya kira untuk cara kerjanya seperti itu. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Oke, ini untuk soal nomor 3. Jadi mana soalnya itu adalah 2 gabus terapung di permukaan sungai jika jarak antara 2 gabus tersebut ialah 150 cm ketika gelombang air menjalar ke permukaan. Teramati bahwa pada saat T sama dengan 0 detik, gabus pertama berada di puncak sedangkan gabus kedua berada di lembah. Keduanya dipisahkan satu puncak gelombang. Pada saat T sama dengan 1 detik, gabus pertama berada di titik setimbang pertama kali sedang bergerak turun. Dari kasus di atas, tentukanlah, kita disuruh cari A itu frekuensi, B panjang gelombang air, C amplitudo gelombang, D adalah kecepatan gelombang air. Untuk E-nya, apakah pada saat T sama dengan 1 detik, gabus kedua berada di titik setimbang dan sedang bergerak turun. F-nya, apakah gabus pertama akan kembali berada di puncak pada saat T 4,5 detik. Pada soal tersebut kita dapat menggambar 2 gelombang. Ini ada A, ini B, di mana panjangnya itu 150 cm atau 1,5 meter. Kita dapat menyimpulkan T-nya ada 1 sekon, N-nya ada 2, panjang banyak gelombangnya adalah 2. Untuk A-nya itu frekuensi, F sama dengan N per T, N itu adalah banyak gelombang, T adalah itu waktu, jadi 2 bagi 1 sama dengan 2. Frekuensi untuk A-nya itu adalah 2 Hz. Panjang gelombang untuk B-nya itu adalah panjang gelombang itu lambda sama dengan S per N. S-nya itu 1,5 meter atau 150 cm dari panjang gelombangnya. Dari soal yang kita dapatin dari soal, N itu adalah banyak gelombang, itu 2, sehingga kita dapatin hasil adalah 0,75 meter atau 750 cm untuk panjang gelombang air. Untuk
C nya itu adalah amplitudo gelombang, T sama dengan T per N, T nya ini adalah waktu 1 detik, 1 sekon, N sama dengan 2, banyaknya gelombang itu 0,5, 1 bagi 2 sama dengan 0,5 meter untuk amplitudonya. Untuk D nya itu adalah kecepatan gelombang air, V sama dengan lambda kali F. Lambda ini adalah panjang gelombangnya tadi, 0,75 dikali F itu frekuensi yang kita dapatin itu 2 Hz. 0,75 kali 2 itu 100 atau 1,5 meter per sekon, sehingga kita dapetin kecepatan gelombang airnya itu 1,5 meter per sekon untuk D nya. Untuk E nya saya minta maaf kepada Pak Ahmad, saya tidak bisa menemukan jawabannya karena saya kurang mengerti dari pertanyaan dari E nya, sehingga saya tidak mengerjakannya. Bukan tidak mengerti, tapi tidak mendapatkan jawaban untuk E nya. Maka saya lanjut aja ke F. F nya itu apakah gabus pertama akan kembali berada di puncak pada saat T sama dengan 4,5 detik, saat T sama dengan 4,5 sekon, S sama dengan F kali T, yaitu S nya itu panjang gelombangnya tadi itu 1,5, V nya itu adalah kecepatan gelombangnya yang tadi, 1,5, dan T nya itu pada saat 4,5 sekon. 1,5 kali 4,6, 6,75 meter, 6,75 meter, dan posisinya pada saat T sama 4,5 sekon itu berada di dasar, bukan berada di puncak, sehingga F itu kita bisa dapetin jawabannya pada saat T sama dengan 4,5 detik, gelombangnya gabus pertama itu berada di dasar, bukan berada di puncak. Mungkin ini saja penjelasan dari saya dari soal UPM nomor 1 sampai 3. Untuk kekurangan ataupun ada kesalahan penjelasan saya mohon maaf. Dan sekali lagi untuk Pak Ahmad saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup, saya Nur Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.